Halo, saya Vincent dari kelas 9 SMP 1 Masildup. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam, kelautan, dan perdagangannya. Ini adalah bentuk proyek dari penilaian akhir semester pelajaran Bahasa Indonesia, Prakarya, Akuntansi, dan IPS pada tahun pelajaran 2021 hingga tahun 2022. Mari kita mulai dari kelautan Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki lautan yang sangat luas, bahkan lebih luas dibandingkan daratannya 3 kali lipat. Dikarenakan lautannya yang sangat luas, sudah pasti sumber daya alam laut Indonesia sangat beragam dan melimpah. Tidak hanya ikan dan berbagai makhluk yang ada di dalamnya, laut juga mengandung banyak minyak bumi, nikel, emas, mutiara, dan lain-lainnya yang ada di bawah permukaan laut. Dikarenakan luasnya lautan Indonesia dan banyaknya sumber daya alam yang ada di dalamnya, kekayaan Indonesia ini kerap kali dicuri oleh nelayan-nelayan asing. Seperti yang terjadi di Lautan Natuna Utara yang menjadikan adanya perebutan wilayah antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Cina. Selain itu, pada masa penjabatannya Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan, banyak juga kapal-kapal nelayan asing yang ditenggelamkan atau ditembak, yang menghasilkan adanya gambar-gambar lucu mengenai Ibu Susi menenggelamkan kapal nelayan asing di sosial media. Sayangnya, pemberdayaan sumber daya alam kelautan di Indonesia ini dapat dibilang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Terlihat dari sedikitnya pelabuhan dan fasilitas yang ada dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Daerah di Indonesia sendiri ada 3 menjadi choke point dunia. Tetapi dikarenakan fasilitas yang disediakan kurang, maka para pedagang-pedagang internasional lebih memilih untuk transit di Singapura dibandingkan di Indonesia. Dari segi penangkapan ikan dan budidaya terumbu karang, Indonesia juga masih tertinggal secara teknologi dibandingkan dengan negara-negara maritim lainnya. Padahal banyak sekali peluang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia melalui sumber daya alam kelautan Indonesia itu sendiri. Lalu kita melanjutkan mengenai ekspor kelautan Indonesia. Ikan-ikan dan hasil kelautan Indonesia banyak yang diekspor ke luar negeri dan menghasilkan penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Hasil kelautan dan perikanan yang menjadi komoditas ekspor Indonesia diantaranya adalah udang, tuna, kerapu, kakap, tenggiri, tilapia, cephalopoda atau yang termasuk ke dalamnya adalah squid, octopus, and cuttlefish. Lalu ada juga daging kepiting rajungan, daging kepiting, rumput laut, teripang, dan juga lobster. Ikan-ikan tersebut ada yang diekspor secara hidup-hidup dan ada juga yang sudah menjadi olahan seperti olahan makanan ringan, makanan kering, makanan yang sudah difermentasikan, ada juga yang sudah diasapi, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021 ini, ekspor perikanan Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini ditargetkan nilai ekspor kelautan dan perikanan Indonesia naik sekitar 20% dari tahun 2020, yaitu naik dari 5,05 miliar US dollar menjadi 6,05 miliar US dollar. Pada caturwulan pertama 2021, peningkatan yang sudah terdata adalah 488,61 juta US dollar atau 11,6% dibandingkan April tahun lalu. Amerika adalah tujuan ekspor utama dikarenakan kontribusinya yang sangat besar, yaitu 772,59 juta US dollar atau 44,23% dari total ekspor caturwulan pertama 2021. Pada penugasan penilaian akhir semester kelas 9 pada tahun 2021 hingga 2022 ini, dikarenakan kami diwajibkan untuk membuat olahan dari ikan konsumsi, maka saya memilih untuk menggunakan udang sebagai bahan utama yang nantinya akan dijadikan pepes udang. Pepes udang sendiri dipilih dikarenakan oleh bahannya yang digunakan mudah untuk didapat, lalu proses pembuatannya dapat dibilang mudah, dan pengemasannya sangat sederhana, yakni hanya dibungkus dengan daun pisang. Kandungan dalam udang sendiri memiliki manfaat yang baik bagi tubuh kita, dengan catatan tidak memakannya secara berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik.
Walaupun berukuran kecil, tapi nutrisi yang ada pada udang cukup banyak, mulai dari protein, kalsium, yodium, asam lemak omega 3, dan yang lain-lainnya. Kandungan merkuri yang ada pada udang juga relatif kecil dibandingkan dengan makanan laut lainnya. Nutrisi dan manfaat kandungan yang ada pada udang diantaranya: pertama, protein untuk pembentukan sel tubuh. Kandungan protein yang ada di dalam udang termasuk rendah lemak. Dalam 3 ons udang atau kira-kira 15-16 ekor udang besar hanya mengandung 101 kalori, 19 gram protein, namun hanya terdapat 1,4 gram lemak total. Protein dalam udang ini bermanfaat untuk membentuk sel tubuh. Selain itu, asupan protein juga diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta memproduksi enzim, hormon, dan zat kimia lainnya dalam tubuh. Karena tubuh tidak memiliki persediaan protein, maka kamu perlu memenuhi kebutuhan protein setiap harinya melalui makanan, yang salah satunya adalah udang. Kebutuhan protein tiap orang berbeda-beda, tergantung jenis kelamin dan usia. Remaja dan pria dewasa yang aktif misalnya membutuhkan sekitar hampir 200 gram protein sehari yang bisa dipenuhi dalam 3 kali makan. Sedangkan remaja wanita dewasa aktif dan kebanyakan pria pada umumnya membutuhkan 170 gram protein per hari yang bisa dipenuhi dalam 2 kali makan. Anak-anak, kebanyakan wanita dewasa dan lansia hanya membutuhkan protein sebanyak 140 gram setiap harinya yang bisa dibagi dalam 2 kali sajian. Lalu yang kedua, udang juga mengandung yodium yang berguna untuk membantu produksi hormon. Yodium merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh, namun hanya bisa didapatkan dari asupan makanan. Yodium berperan penting untuk mendukung kinerja kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon. Tanpa asupan yodium yang cukup, kamu berisiko mengalami penyakit gondok, ketidaksuburan, penyakit autoimun, dan terkena beberapa jenis kanker tertentu. Selain garam, udang juga merupakan pilihan makanan yang bisa kamu konsumsi untuk mendapatkan asupan yodium. Lalu yang ketiga, ada kalsium untuk kesehatan gigi dan tulang. Di dalam udang juga terdapat kandungan kalsium yang baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Namun, tidak cuma itu saja. Kalsium juga masih punya banyak manfaat lainnya, seperti mempengaruhi kinerja otot, hormon, fungsi saraf, dan kemampuan pembekuan darah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kalsium dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan sindrom pramenstruasi, dan baik untuk menurunkan berat badan. Orang berusia 9 tahun ke atas membutuhkan asupan kalsium sekitar 1000-1300 mg per hari. Sedangkan remaja wanita berusia 9 hingga 18 tahun hanya memerlukan sekitar 814 mg saja per harinya. Lalu yang keempat, ada asam lemak omega 3 untuk kesehatan jantung. Sama halnya dengan ikan, udang juga merupakan makanan laut yang kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Nutrisi tersebut mampu menurunkan resiko sakit jantung dengan cara mengontrol kadar trigliserida. Selain itu, asam lemak juga bermanfaat untuk mencegah radang sedih, depresi, Alzheimer, asma, serta baik untuk ibu hamil. Sekian presentasi saya. Pada selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pembuatan pepes udang itu sendiri. Terima kasih.
Pada sesi sebelumnya, kalian telah melihat bagaimana caranya membuat pepes udang itu sendiri. Dan pada sesi kali ini, saya akan melaporkan mengenai laporan laba rugi dari pepes udang yang telah saya buat dan daftar harga bahan-bahannya. Mari kita mulai dari daftar harga bahan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan adalah udang 3 ons dengan harga Rp25.000. Lalu ada cabai hijau dan cabai merah 2 ons dengan harga Rp6.000. Kemiri 4 butir dengan harga Rp1.000. Tomat 2 buah dengan harga Rp1.000. Bawang 1 ons dengan harga Rp3.000. Sereh 3 batang dengan harga Rp500. Daun salam 7 lembar dengan harga Rp500. Lalu ada daun pisang 1 bonggol dengan harga Rp1.000. Lalu ada bumbu-bumbu sekitar 1 sendok dengan harga kurang lebih Rp1.000. Lalu ada gas kompor atau gas LPG untuk pemakaian 30 menit yang kurang lebih harganya berkisar Rp6.000. Lalu total harga bahannya adalah Rp45.000 untuk 7 porsi pepes udang. Maka saya menghargai per porsinya adalah Rp10.000 supaya tidak rugi. Laporan laba rugi pepes udang pada periode 21 November 2021. Dari pendapatannya sendiri hanya ada satu pendapatan usaha, yaitu sebesar Rp70.000. Lalu pada beban-bebannya ada beban perlengkapan dengan harga Rp45.000. Maka laba yang didapat adalah Rp25.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih.